kasus seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi saya sarankan buat teman-teman untuk membuat pembukuan seperti ini ya, supaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ini seperti ini teman-teman ya, satu hari saya mendapatkan 23 transaksi ya kemarin ya nih. Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, nah langsung saja ya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar agen Bank Mandiri. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah teman-teman ya, saya akan menjawab pertanyaan dari ini Epan Collab ya, dari Epan Collab ya. Epan Collab ini menanyakan, Mas Ragil, ATM dari ATM BRI tarik tunai di EDC Mandiri selalu keluar do not horse. Terus kenapa ya Mas ya? Nah teman-teman semua ya, mungkin teman-teman perlu ketahui bahwasanya tarik tunai ataupun penarikan uang dari nasabah ya teman-teman ya. Oke, jadi yang perlu diketahui dari teman-teman semua, kalau mau tarik tunai ya, oke, kalau sesama Bank Mandiri teman-teman gunakan menu bisa menggunakan menu yang tarik tunai agen. Oke, jadi kalau sesama bank teman-teman bisa menggunakan menu tarik tunai agen. Oke, tetapi kalau beda bank ya, beda bank misalnya dari BRI mau narik lewat EDC Mandiri ya, ataupun dari bank lain yang mau menarik lewat EDC Mandiri. Nah teman-teman tidak bisa menggunakan menu yang tarik tunai agen, jadi teman-teman menggunakan menu yang transfer ke rekening merchant. Oke, karena dia beda bank, jadi tidak bisa dilakukan di menu tarik tunai agen ya, jadi harus menggunakan transfer ke rekening merchant. Nah transfer ke rekening merchant itu istilahnya adalah si penarik itu mentransfer sejumlah nominal yang mau ditarik ke rekening pemilik EDC-nya. Oke. Kemudian yang harus kita tahu juga bahwasanya setiap penarikan itu kan selalu menggunakan ATM konsumennya. Maka dari itu pemotongan yang diberikan oleh Bank Mandiri itu yang dipotong adalah ATM si penarik ya. Jadi bukan ATM kita tapi ATM si penarik. Jadi kita tidak terpotong dananya di rekening kita ya sebagai pemilik agen Mandiri, tetapi biaya tarik tunai itu dibebankan kepada ATM yang digesek. Oke, terkecuali kalau kita melakukan transfer itu kan kalau misalnya dia nggak pakai ATM si transfer kan otomatis pakai ATM kita ya, otomatis maka ATM kita juga terpotong teman-teman ya. Kalau transfer ke beda bank ya, kita ATM kita terpotong sejumlah potongan yang berlaku kalau beda bank ya. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui kenapa si yang bertanya tadi menanyakan kenapa muncul do not horse pada saat dia mau tarik tunai agen dari ATM Bank BRI ke lewat EDC Mandiri ya teman-teman. Yaitu tadi karena kalau beda bank kita tidak bisa melakukan tarik tunai agen, atau di menu tarik tunai agen tidak bisa ya. Tetapi kalau sama Bank Mandiri itu bisa dilakukan di menu tarik tunai agen. Kalau beda bank harus menggunakan menu transfer ke rekening merchant ya. Ingat-ingat teman-teman ya, transfer ke rekening merchant. Oke. Kemudian yang paling penting juga teman-teman harus ketahui bahwasanya mungkin setiap teman-teman pernah mengalami ya, namanya kita transfer itu tidak muncul stroke ya, kita bingung apakah transfernya tadi berhasil atau tidak. Maka saya memberikan tips kepada teman-teman semua supaya teman-teman lebih aman lagi. Teman-teman menggunakan ini setiap pagi sebelum kita melakukan transaksi di
mesin EDC kita ya, teman-teman cek dulu saldonya ya. Pertama-tama kita melakukan kalau absen pagi di settlement ya, kita harus settlement dulu. Setelah di settlement kita cek saldo kita berapa di awal mula kita transaksi nanti ya. Jadi seperti ini saya juga menggunakan ini teman-teman. Jadi setiap pagi-pagi saya settlement, kemudian saya cek saldonya berapa. Nah, jadi nanti setelah itu kan ada orang transaksi misalnya, nah kita tulis lagi teman-teman. Jadi misalnya transfer 2 juta ya, transfer 2 juta, kemudian saldo terakhirnya berapa. Jadi misalnya saldo awalnya 30 juta dikurangi 2 juta menjadi 28 juta. Nah kita tulis juga di sini teman-teman. Itu fungsinya itu apa? Fungsinya adalah untuk mengantisipasi seandainya kita melakukan transaksi tidak keluar stroke dan kita tidak tahu apakah berhasil atau tidak, ataukah saldo kita terpotong atau tidak ya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi kasus seperti itu kan kita jadi aman. Jadi kalau tidak keluar stroke maka kita cek lagi di saldo kita teman-teman, apakah saldonya berkurang atau tidak ya. Jadi misalnya tadi saldonya tinggal 28 juta ya, terus kemudian kita terjadi kasus yaitu tadi stroke tidak keluar, tetapi kita tidak tahu apakah berhasil atau tidak, maka kita cek saldonya. Setelah kita cek saldo yang tadinya misalnya 28 juta kok jadi 27 juta, otomatis kan sudah berkurang saldonya teman-teman. Nah itu jangan diulangi lagi transaksinya ya, jangan diulangi lagi. Kita tunggu dulu kepastiannya apakah transfer tadi berhasil atau tidak. Karena saya kemarin juga mengalami kasus seperti itu ya teman-teman ya. Untung yang bertransaksi adalah tetangga saya sendiri. Jadi karena tidak keluar stroke, jadi saya diamkan dulu teman-teman. Saya diamkan dulu, kemudian saya suruh cek di tempat rekening tujuan apakah berhasil atau tidak, dan ternyata transaksinya berhasil teman-teman ya, berhasil, saldonya masuk ke rekening dia. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman semua untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman melakukan pembukuan seperti ini supaya kita tidak bingung pada saat kita jadi kasus seperti itu. Kalau kita udah nggak keluar stroke terus kita ulang lagi nanti jadinya double ya, tapi kan sayang teman-teman, kita rugi. Kalau uangnya cuman sedikit sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau uangnya namanya transfer itu kan nominalnya kan kadang besar-besar, 1 juta 2 juta, tapi kan sayang teman-teman ya kalau kita mengalami kasus seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi saya sarankan buat teman-teman untuk membuat pembukuan seperti ini ya, supaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ini seperti ini teman-teman ya, satu hari saya mendapatkan 23 transaksi ya kemarin ya nih. Kemudian hari ini saya mendapatkan 13 transaksi. Kemarin saya mendapatkan 21 transaksi ya. Jadi rata-rata transaksinya ya cukup lumayan teman-teman ya. Sebagai agen mandiri pemula yang ada di desa tentunya, kuncinya itu tadi, kita harus sering promosi dan jangan terlalu tinggi-tinggi kalau memasang tarif ya, supaya banyak yang datang ke toko kita untuk bertransaksi. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Yang tadi masalah kenapa muncul donut hor, karena kalau beda bank kita harus memakai menu yang transfer ke rekening merchant. Kalau sesama bank kita pakai menu yang tarik tunai agen. Oke, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.